Majelis Jemaat HKBP Resort Bincarung menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga Jemaat HKBP Resort Bincarung yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia supaya Dia meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa segala kebaikan-Nya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga kita akan melaksanakan pelantikan fungsionaris HKBP Resort Bincarung periode 2020 sampai dengan 2024 yang sudah terpilih melalui rapat resort pada Minggu 19 Juli 2020 via Zoom dan disempurnakan melalui pertimbangan Paralado resort terpilih yang akan aktif mulai hari ini. Kiranya melalui pelantikan ini kita akan semakin dimampukan untuk melaksanakan tugas kita jauh dari perilaku suap dan korupsi, sehingga semua kegiatan Resort Bincarung akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan namanya Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat,
supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pengabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Tita 8 dan maksudnya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut tentang kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini, datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu, melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP, kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu, serta berkatilah hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu, pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakonis, sintua, dan evangelis. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi gereja-Mu HKBP akan menyelenggarakan sinode ampredosasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya sinode am berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, untuk menyelenggarakan sinode am, kami harus menyelenggarakan sinode distrik yang sudah dilaksanakan di beberapa distrik dan juga yang akan dilaksanakan di distrik yang lain. Kasihani dan sertailah perjalanan sinode distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya sinode distrik berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang menyebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, menerima suap yang membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu adalah karena kerakusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan,
Kasihanilah kami, jauhkanlah dari kami hati yang rakus, kepentingan diri sendiri, dan membelokkan hukum. Lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah, lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakan kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia berserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan serta istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan hati rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengangkani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jualnya? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat
dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan serta meliranya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 750 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang membawa segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis yang dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 dengan topik melawan suap dan korupsi. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing.
Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang bersalah yang menjadi saksi yang tidak benar, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan hukum. Juga janganlah melihat kepada orang miskin dalam perkaranya, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sia-sia, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, semua manusia pasti ingin kaya, ingin memiliki segala sesuatu. Tetapi dalam memiliki segala sesuatu, banyak orang di dalam kehidupannya mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Tetapi orang Kristen juga tidak dilarang untuk menjadi kaya, tetapi orang Kristen biarlah dia kaya karena berkat Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara-saudara kasih Kristus, firman Tuhan hari ini dengan topik melawan suap dan korupsi mengingatkan kita bagaimana umat Israel yang sudah dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka mereka harus hidup dan menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dikhususkan Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan. Secara langsung ketika mereka disebut umat pilihan Tuhan yang diangkat harkat martabatnya, maka mereka harus jelas-jelas beda dari perilaku orang-orang kebanyakan. Mereka harus mampu menunjukkan bagaimana hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Inilah sebagian daripada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Dikatakan tadi situ, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kalau kita membaca hukum Taurat ke-9, jangan berbohong, jangan berdusta. Karena apa? Dikatakan di situ orang yang memberitakan kabar bohong, orang yang menjadi saksi kebohongan, itu akan mendatangkan proses peradilan yang tidak benar lagi kepada orang yang begitu. Ketika kita berbohong satu kebohongan, maka kita akan menutupi satu kebohongan itu dengan 10 kebohongan yang lain. Itu sebabnya dalam dunia saat ini dikatakan supaya kita jangan berbohong, tapi era transparansi, keterbukaan apa adanya. Yang kedua dikatakan jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saudara-saudara kasih Kristus, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat supaya orang-orang Roma itu dia tidak lagi sama dengan dunia ini. Unang sarobak kamu rakdoros doportidion alai dari baru menjadi baru karena akal budi mereka sudah diperbarui melalui firman Tuhan. Oleh karena itu seorang Kristen dia supaya dia mampu menegakkan hukum, dia mampu menegakkan kebenaran, dan ketika dia juga membela perkara, katakan di situ dia harus adil, dia tidak
tidak memandang muka. Itu sebabnya diingatkan di sini yang mungkin bagi orang lain, mungkin penafsir mengatakan itu salah, di mana dikatakan di situ juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ada orang mengatakan bukan seharusnya bukan orang miskin, tapi orang kaya, tapi dikatakan di situ kita mau pakai seperti yang tertulis, jangan kau memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya jangan belokkan hukum hanya karena status asirowa gadang dihukum. Jangan hanya karena dia miskin, tidak ada punya apa-apa, ya sudahlah biarkan saja, akhirnya jadi dibenarkan. Bukan, siapapun harus semuanya berjalan sesuai dengan kebenaran. Begitu juga mengenai harta orang lain. Jangan mencuri, maka kita harus menggandakan milik orang lain, memelihara usaha orang lain. Dikatakan di situ, apabila engkau melihat musuhmu keledai besar, maka segera kau kembalikan binatang itu. Apabila kau melihat terbawa keledai musuhmu karena bebannya berat, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Artinya orang Kristen, maka dia haruslah menjadi orang-orang yang suka membantu, melepaskan. Karena apa? Sama seperti Tuhan telah mengambil beban dosa daripada kita, maka orang-orang Kristen juga dia diajak supaya orang Kristen, orang-orang percaya, dia mau membantu meringankan beban orang lain, bukan menambah, bukan semakin memberatkan, tetapi harus mengangkat bebannya supaya ringan, sehingga semuanya bisa bersukacita. Dalam ayat berikutnya dikatakan di situ, janganlah engkau memperkosa orang miskin. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang tidak bersalah, orang tidak benar. Jangan kau orang benar jangan kau bunuh. Artinya tetap tegakkan kebenaran. Jangan pernah membunuh, jangan pernah menyakiti, jangan pernah menjadi. Yang terutama saat ini kita sering itu mendengar pembunuhan karakter, tetapi kita harus senantiasa senang dalam kehidupan kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Kita mau hidup supaya orang lain juga yang sekitar kita hidup dengan tenang. Yang menjadi topik minggu kita hari ini katakan suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara-saudara kasih Kristus, firman Tuhan hari ini kalau kita gabungkan dengan ibadah pelayanan pelantikan fungsionaris resort Bincarum yang 2 minggu yang lalu kita sudah melantik fungsionaris HKBP Bincarum, dan minggu depan akan dilantik fungsionaris HKBP Perumnas Paku Panjang. Apa mau dikatakan dalam kehidupan kita? Seseorang gampang tergoda untuk melakukan suap dan korupsi hanya karena jabatan. Jabatan kita harus lihat itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Jabatan posisi itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Tugas fungsi yang kita terima melalui pelantikan-pelantikan di tengah-tengah gereja kita, maka itu akan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk melayani jemaat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Suap jangan kau terima. Suap artinya kita memberi sesuatu kepada orang-orang atau pejabat tertentu untuk memuluskan rencana kita yang kita sendiri juga tahu bahwa itu sebenarnya tidak benar. Itu dikatakan suap itu membutakan orang-orang yang melihat sehingga dia tidak jelas melihat. Orang yang menerima suap yang sering juga dengan dikatakan itu yang menerima suap sogok itu adalah koruptor. Dia akan berusaha untuk menerima itu dan untuk membalas itu, maka dia akan memutarbalikkan kebenaran dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diingatkan kepada kita pada saat ini, jangan kita ikut mencari harta baik
mencari mengumpulkan harta itu benar dengan cara yang benar. Orang Kristen tidak pernah dilarang untuk menjadi kaya. Bahkan banyak orang-orang yang dikatakan itu dalam Alkitab kita harta kekayaan Salomo sangat banyak karena dia diberkati oleh Tuhan. Lydia adalah perempuan kaya pengunjuan kaya umum, tapi hartanya dipergunakan untuk pembangunan daripada tubuh Kristus melalui gereja. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, apa mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita diingatkan suap melawan suap dan korupsi, dikatakan kepada kita yang pertama, jadilah hidup menjadi orang-orang yang melakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah ditegakkan, maka kita akan memperoleh kedamaian sukacita. Yang kedua dikatakan kepada kita, mari kita menjadi orang-orang yang mau membantu. Walaupun mungkin ada fungsionaris yang sudah dilantik, tetapi kita yang mungkin belum ikut masuk di dalamnya, terpilih pada saat pemilihan, tapi kita mau katakan dengan talent yang diberikan Tuhan, kita mau membantu untuk membangun tubuh Kristus. Unak kolan jol tersurak keluar bari pulang. Tetapi ketika kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ketalenta, maka pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir dikatakan kepada kita supaya dalam kehidupan kita untuk melawan suap dan korupsi, cukupkan dirimu dengan apa yang kau terima. Hasabab pemana adong unang membaca pasal daripada jangan besar pasal daripada diam. Artinya itu kita mau mengelola keuangan kita, penghasilan kita dengan baik, sehingga kita dapat bersukacita dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dengan talenta yang diberikan Tuhan, mempergunakan itu dan melalui pekerjaan kita yang baik, maka kita akan diberkati Tuhan dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Terpujilah Tuhan jika pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami diingatkan melalui firman-Mu ketika para pengurus fungsionaris atau resort bicara melalui majelis resort, badan audit resort, keputusan sindiko distrik, begitu juga dengan sekretaris bendahara resort sudah terpilih ya Tuhan. Biarlah itu semuanya Engkau pergunakan untuk membangun tubuh Kristus melalui resort bicara, sehingga antara mereka juga dapat terjalin suasana yang kondusif ya Tuhan, tetap menjadi solid ya Tuhan, untuk saling membangun, memberikan waktu dan perhatian pikiran mereka untuk pembangunan tubuh gereja ya Tuhan. Bapak Saudara, begitu juga pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, terutama ketika kami sudah memulai untuk ikut bersama-sama dengan anak-anak kami umur 13, begitu juga dengan orang tua kami yang sudah tua sampai umur 65 tahun. Mungkin banyak antara kami yang kurang sehat, tapi kami akan percaya Engkau senantiasa mempunyai kami, sehingga ke depannya juga kami bisa senantiasa bersukacita beribadah di tengah-tengah gereja, menjauhkan roh kemalasan daripada orang-orang yang sudah selayaknya untuk beribadah di gereja, tetapi masih nyaman di rumah. Biarlah Kau senantiasa mengingatkan mereka Tuhan. Berkati setiap anggota jemaat dan juga para pelayan-Mu. Biarlah kami semuanya memakai tugas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan dengan sebenar-benarnya Tuhan, dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, seperti takut untuk Engkau, bukan takut untuk manusia saja, sehingga apapun dan dimanapun kami bekerja, kami akan senantiasa bersukacita, dan melalui pekerjaan kami berkat-berkat-Mu kami akan memperoleh bersukacita dalam kehidupan kami, menggunakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami daripada perilaku suap dan korupsi, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ayat nomor 730, mulai dari ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan.
Dengan firman Tuhan kita telah diingatkan untuk melawan suap dan korupsi. Baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang membela kita supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Firman Tuhan berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Syukur bagimu Tuhan yang telah menebus kami. Kuatkanlah kami untuk melawan suap dan korupsi. Jauhlah kiranya dari kamu kabar bohong, dusta, dan memburuk-burukan orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan perangkap bagi yang melakukannya. Jika kita melihat kejahatan, marilah kita mengingatkan dan menghentikannya. Jangan kita hina, tetapi marilah kita memperbaikinya. Setiap manusia hendaklah dihargai jati dirinya. Marilah kita menjauhkan segala sikap dan perbuatan jahat dan yang mendatangkan bahaya kepada saudara kita. Karena itu, pergilah ke dunia ini melaksanakan tugas panggilannya kepada seluruh makhluk. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.